Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai teori belajar humanisme. Tahukah kamu apa itu teori belajar humanisme? Teori belajar humanisme merupakan teori belajar yang menganggap proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Prinsip-prinsip teori belajar humanisme. Yang pertama, manusia mempunyai keinginan alamiah untuk belajar. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Dan yang terakhir, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Teori belajar humanisme menurut para ahli. Yang pertama ada Carl Rogers. Menurutnya, belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Ia berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual. Yang kedua ada Arthur Combs. Menurutnya, belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, pembahasan mengenai pembelajaran diferensiasi. Setiap siswa merupakan individu unik dengan karakteristik yang berbeda-beda dengan individu lainnya. Itulah sebabnya ketika siswa bersekolah dan ditempatkan di kelas sama, tidak dapat disanggah bahwa di antara siswa akan muncul berbagai keragaman karakteristik, baik itu keberagaman minat, gaya belajar, latar belakang, maupun keberagaman kemampuan siswa dalam menerima informasi materi pelajaran yang diajarkan. Guru sebagai fasilitator pembelajaran tidak dapat menghindari keberagaman siswa yang terjadi dalam satu kelas, terlebih dalam memutuskan strategi apa yang harus digunakan dalam pembelajaran. Seiring berkembangnya zaman, guru masa kini dituntut untuk inovatif, kreatif dalam memilih dan mengembangkan metode pembelajaran. Tujuannya adalah supaya pembelajaran yang dilakukan berlangsung efektif, memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan memaksimalkan potensi belajar siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa yang mempunyai kemampuan beragam yaitu pembelajaran diferensiasi atau differentiate teaching atau mendiferensiasikan pengajaran. Istilah lain dari differentiate teaching adalah differentiate instruction atau differentiate learning yang dicetuskan oleh Carroll and Tomlinson. Tomlinson mengemukakan bahwa pembelajaran diferensiasi berarti mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan suatu informasi, membuat ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Dengan kata lain, bahwa pembelajaran diferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid. Nah, teman-teman sekalian sudah tahu kan apa itu teori humanisme dan pembelajaran diferensiasi. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita simak simulasi teori pembelajaran yang menerapkan humanisme oleh kelompok 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Insyaallah semua kompak semua ya. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, semangat yang luar biasa. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kan Ibu akan membahas golongan darah. Tapi sebelum membahas terkait golongan darah, yang tahu materi pekan lalu itu membahas apa? Sistem pernapasan Ibu.
lupa Ibu. Ya, Ananda jangan begitu ya, pekan depan dari kali materi pekan lalu itu harus dipelajari dengan baik. Oke, jadi pada hari ini Ibu akan membahas terkait golongan darah. Tapi sebelum itu Ibu akan membagikan angket untuk kalian semua. Silahkan diisi dengan baik ya. Silahkan diisi Ananda. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu yang pertama, melalui belajar literatur, anak-anakku sekalian mampu mengidentifikasi golongan darah pada manusia. Kemudian yang kedua itu, melalui belajar literatur, anak-anakku sekalian mampu menjelaskan proses transfusi darah pada manusia. Nah, ini langsung masuk kepada materinya. Ada yang bisa bacakan ini? Coba Nanda Tiara bisa bacakan yang di atas. Baik Ibu, jadi golongan darah pada manusia digolongkan menjadi 4, yaitu golongan A, B, O, dan AB. D. Misi Bu. Ya, silakan masuk. D. Ini Bapak dari mana? Mohon maaf Bu, tadi jalan tempat kami lewat itu macet Bu. Ya itu alasan yang tidak bisa diterima ya. Anak-anak sekalian pasti juga di sini sudah mempersiapkan dari pagi persiapannya untuk menerima pelajaran hari ini kan, jadi lebih bersiap dari awal supaya itu kita tidak kena macet di jalan. Jadi jangan begitu ya Nanda, karena pembelajaran kita juga ini akan terpotong kalau ada yang mengganggu dari luar. Jadi silahkan Ananda duduk, pekan depan jangan diulangi ya. Terima kasih Bu. Ya, kita lanjut materinya. Coba Ananda Tiara bacakan lagi. Golongan darah pada manusia digolongkan menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, O, dan AB. Pengelompokan ini didasarkan kandungan agglutinogen atau antigen pada sel darah merah dan agglutinin atau antibodi pada plasma darah. Ya, jadi sudah jelas tadi ya yang dibacakan temannya. Nah, pada golongan darah itu terdapat alel. Untuk golongan darah A itu anak-anak genotipnya IA, IA, dan IA, IO. Jadi ada 2 ya. Untuk golongan darah B itu genotipnya IB, IB, dan IB, IO. Nah, sedangkan untuk golongan darah AB itu genotipnya IA dan B. Dan untuk golongan darah O itu genotipnya IO, IO. Sedangkan untuk transfusi darah itu kan anak-anak sekalian sudah tahu, untuk mentransfusi darah itu harus dicocokkan golongan darahnya. Untuk golongan darah A ditransfusikan ke golongan darah A, begitu pula untuk golongan darah B ditransfusikan ke golongan darah B. Ya, tapi ada yang menarik anak-anak sekalian. Nah, untuk golongan darah AB itu biasa kita sebut dengan resipien universal. Untuk golongan darah O itu biasa kita sebut dengan donor universal. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu yang bisa jelaskan apa itu resipien universal dan donor universal? Tidak tahu. Nggak tahu? Tidak. Baru dengar? Nah, jadi maksud dari istilah resipien universal artinya golongan darah AB itu bisa menerima darah dari golongan darah manapun. Kan untuk donor universal itu artinya golongan darah O itu bisa mentransfusi darahnya ke golongan darah manapun. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Ya, baik. Nah, bisa dilihat pada slide transfusi darah. Ini tadi ya yang dijelaskan. Coba Nanda Fatimah bisa dibaca ini. Jadi transfusi darah adalah pemberian darah dari seseorang kepada orang yang memerlukan. Orang yang memberi darah disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Ya,
jadi tadi donor universal golongan darah apa yang dimaksud? Kalau resipien universal? Nah, anak-anakku sekalian sudah paham ya dengan baik. Ini bisa dilihat di tabelnya. Untuk transfusi darah resipien A itu bisa didonorkan untuk golongan darah A dan O. Jadi anak-anakku sekalian sudah paham terkait donor universal dan resipien universal. Nah, anak-anak sekalian bisa lihat pada tabel. Ya, Ananda, Vela, dan Akan, apa yang bikin di belakang? Ya, coba Ananda, Akan, apa yang bisa dijelaskan di atas, coba. Apa tadi yang Ibu jelaskan? Ya, itu kan tidak tahu. Jadi, Ananda Akan lain kali jangan bicara ya, sementara itu menjelaskan di depan. Jadi, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jangan ulangi ya perbuatan seperti itu. Karena Ananda sekalian saya rasa di sini sekolah untuk sukses kan? Ya, jadi silakan kalian belajar baik-baik. Kalau guru menyampaikan di atas, kalian mendengarkan dengan baik agar ilmunya bisa sampai dengan baik juga. Baik Bu. Ya. Karena semuanya sudah paham terkait materi golongan darah, Ibu akan memberikan contoh soal terlebih dahulu agar Ananda bisa mempelajarinya. Di sini ada contoh soal untuk anak-anakku sekalian. Diketahui bahwa ayah bergolongan darah A homozigot menikah dengan ibu bergolongan darah B heterozigot. Nah, yang ditanyakan itu golongan darah anaknya. Penyelesaiannya ini ada dua cara, yaitu metode papan catur dan pohon akar. Untuk metode papan catur bisa kita tuliskan di sini. Untuk alel sang ayah A, dan untuk ibu apa di sana? Nah, langsung saja kita tuliskan di sini. IA, IB, dan IO. Jadi, untuk rasio fenotipnya kita dapatkan 50% golongan darah AB dan 50% golongan darah A. Betul sekali. Untuk metode pohon akar sendiri itu gampang anak-anak, tidak beda jauh dengan metode papan catur. Bisa kita tuliskan di sini. IA, ini IB, IO. Nah, langsung saja kita dapatkan IA, IB, dan IA, IO. Nah, hasilnya sama kan dengan yang tadi? Ya, jadi semua sudah paham? Ya, baik anak-anakku sekalian sudah paham mengenai persilangan pada golongan darah. Nah, Ibu mempunyai tugas kelompok untuk kalian semua. Jadi silakan dikerjakan secara berkelompok soal dari Ibu. Ya, terdapat 5 soal. Kemudian Ibu memberikan waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikannya dan kemudian mengumpulkan di meja Ibu jam 15.00. Baik Ibu. Nah, 10 menit telah berlalu dan jam sudah menunjukkan pukul 15.00. Adakah dari anandaku sekalian yang ingin menjadi perwakilan dari kelompoknya untuk maju menuliskan jawabannya? Ya, bisa dijelaskan tuh Ananda untuk persilangannya ini supaya teman-teman sekalian bisa paham juga kan? Jadi teman-teman, soalnya itu disilangkan IA IB golongan darah AB dengan IO golongan darah O. Nah, nanti ditanyakan genotip dan fenotip anaknya. Jadi penyelesaiannya itu variantalnya IA IB disilangkan dengan IO. Nanti gametnya untuk IA IB itu IA dan IB. Kemudian gametnya untuk IO itu cuma IO. Nanti menghasilkan F1
IA/IO bergolongan darah A 50% dan IB/IO bergolongan darah B 50%. Ya, tepuk tangan. Jadi itu tadi ya dari kelompok 2. Bagus kelompok 2. Dipertahankan. Ya, jadi anak-anak sekalian sudah bagus perkembangannya hari ini. Semoga pekan depan bisa ditingkatkan lagi dan selalu jaga semangat. Sukses selalu anak-anak sekalian. Hal-hal buruk dibuang jauh-jauh ya. Ketika memasuki pembelajaran itu kita harus fokus agar ilmunya bisa tersampaikan dengan jelas. Ya, jadi mencukupkan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kesimpulan teori belajar humanisme bahwa belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah sebagai fasilitator. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.